Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprianisa, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Majene. Jadi, di dalam video ini saya akan menjelaskan 3 fondasi utama filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi, dan yang kedua epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Jadi yang pertama kita akan membahas ontologi. Ada 2 pertanyaan dalam konteks filsafat ilmu. Pertanyaan yang pertama, objek kajian apa sih yang dikaji oleh ilmu? Jadi setiap ilmu memiliki objek material dan objek formal. Contohnya fisika. Objek materialnya adalah alam semesta. Apa sih alam semesta? Alam semesta adalah benda, ruang, waktu, energi. Dan objek formalnya adalah gerak, gaya, dan struktur materi. Dan contoh yang kedua adalah biologi. Objek materialnya adalah makhluk hidup, dan objek formalnya adalah kehidupan, pertumbuhan, reproduksi, dan evolusi. Dan contoh yang ketiga adalah psikologi. Objek materialnya adalah manusia. Objek formalnya adalah perilaku dan proses mental. Dan contoh yang keempat adalah sosiologi. Objek materialnya masyarakat dan objek formalnya interaksi sosial dan struktur perubahan. Pertanyaan yang kedua, hakikat realitas apa sih yang menjadi sifat dasar realitas? Jadi, ada 4 aliran utama dari sifat dasar realitas. Yang pertama adalah realisme. Realitas ada di luar kesadaran manusia, terlepas dari kita mengamatinya atau tidak. Dan yang kedua adalah idealisme, yang artinya realitas pada dasarnya adalah gagasan atau kesadaran. Dan yang ketiga adalah materialisme, yang artinya hanya materi yang sungguh-sungguh ada. Dan yang keempat, dualisme. Ada 2 substansi dasar. Yang pertama, materi atau fisik, dan yang kedua, roh atau non-fisik. Yang keduanya itu sama-sama nyata. Dan lanjut kita akan membahas fondasi utama yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan, metode apa yang akan digunakan, dan bagaimana kita menguji kebenaran dan pengetahuan tersebut. Dan ada 3 pertanyaan dalam konteks epistemologi. Yang pertama, bagaimana ilmu itu diperoleh? Ada 2 cara memperoleh ilmu. 1. Akal atau rasio, menggunakan logika dan penalaran tanpa bergantung pada pengenalan indera. Dan yang kedua, empirisme atau pengalaman, menggunakan panca indera, melihat, mendengar, dan meraba. Dan pertanyaan yang kedua, metode apa yang digunakan untuk memperoleh ilmu? Ada 5 metode ilmiah yang paling umum. Yang pertama, observasi. Contohnya mengamati perilaku semut saat hujan. Dan yang kedua, eksperimen. Contohnya memberi pupuk pada tanaman A dan tidak pada tanaman B, lalu membandingkan pertumbuhannya. Dan yang ketiga, deduksi. Contohnya semua manusia akan mati. Dan yang keempat adalah induksi. Contohnya setiap kali menyentuh api, tangan terasa panas. Dan yang kelima adalah hipotetiko atau deduktif. Contohnya adalah hipotetis. Air hujan bersifat asam, maka prediksinya lakmus biru akan berubah merah setelah diuji ternyata benar. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana kebenaran diuji? Yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, sesuai fakta, dan yang kedua konsisten, dan yang ketiga bermanfaat. Dan yang terakhir, fondasi utama filsafat ilmu adalah aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi adalah filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, etika, tujuan penggunaan ilmu. Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek utama aksiologi. Dan yang pertama, saya akan membahas tentang nilai. Ilmu tidak sepenuhnya bebas nilai. Pemilihan topik, metode, dan interpretasi hasil dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut masyarakat atau ilmuwan. Kedua, etika, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses ilmiah.
Dan yang ketiga, tujuan penggunaan ilmu. Tujuan ilmu murni memahami realitas, misalnya astronomi mempelajari bintang tanpa menggunakan aplikasi praktis. Jadi, itulah yang dapat saya jelaskan dalam materi filsafat ilmu. Mohon maaf jika ada kalimat atau perkataan yang kurang tepat pada materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.